Kristen sih dia sebagai manusia mati, disalib dan dikuburkan dan bangkit lagi. Seperti itu Ustadz. Bangkit lagi. Iya. Terus gimana tuh tanggapannya tadi tentang yang saya katakan? Ya kalau Ustadz mengatakan seperti itu, kalau pengetahuan saya nih Ustadz ya, mohon maaf ya Ustadz, yang pengetahuan saya dia itu mati sebagai manusia Ustadz. Tapi kalau Ustadz berpandangan dia tidak selamat, ya sah-sah aja sih Ustadz. Iya, masalahnya gini Bang, saya ngajak berpikir ya. Katanya Tuhan menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Waktu dia mati itu apakah Tuhannya mati? Kata Anda tidak. Itu kemanusiaannya. Ketuhanannya tidak mati, ketuhanannya lepas diri. Berarti yang nebus dosa bukan Tuhan. Gagal nubuatannya, tapi jasad manusia. Gitu loh Bang. Karena Tuhannya apa? Lepas waktu di penyalipan. Kiri kanan kena Bang masalahnya. Benar ya. Jadi kalau yang saya pelajari sih Ustadz begini. Mohon maaf ya Ustadz ya. Silakan. Jadi yang saya pelajari ya seperti ini. Dia itu matinya sebagai manusia. Karena begini Ustadz ya, kalau yang saya pelajari, matiin dulu. Nah, yang saya pelajari Ustadz begini, dia sebagai manusia aja mengajarkan kasih, dia sebagai manusia aja mengajarkan kedamaian, dia sebagai manusia aja bangkit lagi, berbeda sebagai manusia yang lain. Artinya ada sebagai manusia tapi mengajarkan peperangan, mengajarkan pencabulan, mengajarkan yang lain. Seperti itu sih yang saya dapat Ustadz. Mendingan saya memilih orang walaupun itu manusia, saya memilih yang mengajarkan kebaikan. Itu aja sih Ustadz. Kalau saya sih. Baik Bang, semua agama itu mengajarkan kebaikan semuanya. Saya yakin itu semuanya. Benar, kayak gitu. Nah, kalau kita ingin mengetahui agama itu bukan dari pengikutnya, bukan salah Bang ya. Jadi dari mana Bang? Tapi dari ajarannya. Kalau Anda mengikuti sebuah agama dari pengikutnya ya, berarti Anda beragama hanya ikut-ikutan gitu. Nggak jelas jadinya. Maksudnya gini Ustadz, mohon maaf Ustadz. Maksud saya gini Ustadz. Maksud saya ada orang mengajarkan kebaikan, membalas dengan kedamaian, membalas dengan dicaci maki, tidak membalas. Lebih baik saya mengikuti seorang manusia yang seperti itu daripada mengajarkan kita berperang. Ketika ulamamu dihina, ketika Nabi pun dihina, kita akan mati. Lebih baik saya mengikuti manusia seperti itu, Mbak. Maksud saya Ustadz gitu. Oh iya, begini Bang, sudah saya sampaikan di awal tadi, Abang harus bedakan penganutnya dengan ajarannya, itu beda ya. Jangan Anda beragama itu melihat dari sisi penganutnya, tapi lihatlah agama itu dari sisi ajarannya gitu. Nah, gimana? Maksud saya bukan ranahnya, bukan ke sana Ustadz. Maksud saya apa yang dikatakan Ustadz itu sebenarnya benar juga. Maksud saya begini Ustadz. Saya ini manusia ya Ustadz ya. Ada seorang manusia, contoh nih Ustadz, tapi mengajarkan kebaikan. Dengan ada seorang manusia mengajarkan berperang, mendingan saya mengikuti yang mengajarkan kedamaian. Itu maksud saya Ustadz, bukan ranahnya misalnya ajaran. Baik. Sekarang saya ajak Abang berpikir ya. Ada seseorang mengajarkan ya tentang masalah kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Ada yang B mengajarkan juga ya, kalau kamu diperangi maka berperanglah. Kira-kira ya dari keduanya ini saya mengikuti yang mana menurut Anda? A atau B yang saya ikuti?
Ya kalau saya nggak bisa bernarasi. Kalau Anda kan A tadi, ya A, kasihilah musuhmu. Bang, kalau saya tidak mengikuti A ini. Kenapa? Kalau kasihilah musuhmu ya di medan perang tidak berlaku. Ya. Kan gitu, tidak berlaku. Habis kita ya, kalaunya Indonesia dijajah Belanda, hei Belanda, di dalam ajaran Kristen kami, kasihilah musuhmu. Ya, Benar, maka kalau kamu tampar aku pipi kanan, nanti ku kasih pipi kiriku. Benar, ya, benar. WTF kata Belanda ini. Itu di dalam peperangan ya Ustadz ya. Nah iya, jadi gini bang ya. Lalu ada ajaran yang satu, ya ajaran yang satu kan kayak gitu ya. Ajaran yang satu ini mengajarkan untuk apa? Jika kamu diserang orang, maka berperanglah. Saya lebih masuk ajaran yang satu ini. Boleh. Sah-sah aja sih Ustadz. Iya, kenapa saya masuk lebih masuk akal bagi saya daripada kalau orang menyerang kita harus dikasihi, itu nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Tapi kalau orang menyerang kita harus kita lawan, itu masuk akal. Karena apa? Karena ya kita berperang itu untuk membela diri ya, karena diperangi oleh orang lain. Coba kalau bentuknya satu orang mengajarkan kasih, lalu dia ke medan perang, habis bang. Kan gitu. Terus tidak bisa diterapkan di medan perang. Di kehidupan sesama seperti apa? Nah, Islam pun bisa. Kita lihat dari tinjauan kehidupan sesama sosial di seluruh Indonesia dalam beragama di setiap harinya. Bagaimana bang Islam itu mengajarkan? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada Kristen dan berbuat adil kepada Kristen. Ada ayatnya gitu bang ya? Ada. Karena kan saya nggak pernah baca bang. Iya. Jadi sebenarnya Kristen itu gini bang ya, Kristen itu tambahan dari saya. Kenapa saya terjemahannya menambahkan kayak gitu ya, bukan Arabnya yang saya tambahkan, karena biar anda ngerti gitu yang saya maksud. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada Kristen, berbuat adil kepada Kristen ya, yang mana mereka tidak memusuhi agama Islam. Jadi disuruh mengasihi ya meskipun sama Kristen. Bedakan bang, ajaran kasih itu bukan konteks perang. Abang membandingnya apple to apple gitu, apple to apple. Jangan apple to jeruk. Jangan gitu. Berarti kita tidak bisa menggunakan apple to apple ya, Pak Ustadz? Nggak bisa, abang tadi membanding anggur dengan ini apel dengan anggur gitu, abang banding itu. Anggur mabuk Ustadz. Dibuat Enggak akan perbandingannya seperti itu gitu loh. Beda jenis permasalahan. Kalau ajaran kasih di dalam Islam bukan konteks peperangan bang. Ada juga banyak. Ajaran kasih di dalam Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Ini laisa min ummati kata Nabi saya. Langsung aja ya saya terjemahkan. Artinya apa Ustadz? Kita kan Ya nggak tahu bahasa Arab. ya baik langsung aja ya. Laisa min ummati, bukan termasuk umatku kata Nabi Muhammad apabila tetangganya dibiarkannya kelaparan. Itu salah satu ajaran kasih. Agar apa? Agar kita yang berada memperhatikan tetangga kita yang di samping. Bukan termasuk umatku kata Nabi Muhammad kalau dia membiarkan tetangganya kelaparan. Berarti konteks di agama, mohon maaf, agama Islam itu ajaran kasih itu hanya kelaparan kah Ustadz? Banyak bang, banyak. Kasih itu luas. Kalaunya disematkan kepada Allah, bahasa Arabnya rohmah gitu, rohmah. Syukron Bang Putra. Ya lama nggak ketemu kita. Jadi gitu, ajaran kasih itu mencakup luas bang, luas. Ada lagi? Ya, Ustadz mau bertanya apa nih sama saya? Boleh yakin ya? Boleh. Mantap Pak Ustadz. Seperti ini enak, diskusinya Ya, enak.
Oke, sebentar Bang. Saya mau ambil HP dulu karena HP saya buat buka data di satunya di sebelah sebentar ya. Boleh Pak Ustadz, boleh. Tapi Oke. mohon maaf, Pak Ustadz udah sholat ini? Sudah? Bang, saya mau tanya kepada Anda ya. Siap Pak Ustadz. Ini pertanyaan saya kepada Anda. Coba buka 2 Yohanes 1 nomor 10. Kenapa Pak Ustadz? 2 Yohanes 1 nomor 10. Bentar saya bukakannya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Boleh Pak Ustadz. Ini berkaitan tentang toleransi tadi gitu ya. Siap Pak Ustadz, siap. Nih. Ini saya bacakan buat Abang ya. Yohanes 2 nomor 10, 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen ya, ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Siap. Ini di mana toleransinya, Bang? Kalau kagak bawa ajaran Kristen, kagak boleh masuki rumah Anda, terus kagak boleh dikasih salam. Kayak gimana itu? Begini, tapi mohon maaf Pak Ustadz ya. Mohon maaf. Jadi kalau yang saya pelajari Pak Ustadz di Bibel ya, di Bibel itu kan sama dengan di Al-Quran. Kalau kita satu-satu ayat itu diartiin dengan logika, memang bertolak belakang Pak Ustadz. Mohon maaf. Artinya bertolak belakang. Baik, terus? Di Injil juga di Al-Quran juga mungkin banyak, kalau kita mengartikan ayat itu satu ya mungkin secara logika sih tidak masuk. Tetapi sih Pak Ustadz, kalau saya sebagai manusia, karena mulutnya sama, badannya sama, matanya sama, hatinya sama, siapapun yang larang ke rumah kita, mau dia pengikut apapun dia itu, tetap kita harus berbuat baik Pak Ustadz. Itu yang saya yakini sih Pak Ustadz. Artinya begini Pak Ustadz, manusia itu kan ada tangan, ada mata, sakit, jantung, demam, kan sama Pak Ustadz. Cuma permasalahannya Pak Ustadz, kita ini kan hanya diembel-embeli dengan agama, kan gitu Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz tadi menjelaskan Yohanes 2 ayat 10, ya mungkin dari sisi pengikutnya ya salah. Tapi kalau kita berbicara dari sisi kemanusiaan, mau dia orang gila pun, sekalipun dia orang gila Pak Ustadz, datang ke rumah kita, kita harus welcome, membuka pintu buat dia. Menurut saya Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Baik Bang. Baik, perlu saya konfirmasi kalau seperti itu. Apakah kitab Anda ini isinya salah jadinya? Kayak gitu pula. Saya nggak bisa mengatakan itu salah apa benar Pak Ustadz. Saya nggak bisa mengatakan, karena saya sebagai manusia tidak bisa memvonis kitab itu salah apa tidak Pak Ustadz. Mohon maaf. Ya kan gini Bang, kita beriman itu kan sudah kita ketahui tata cara hidup dan pedomannya apa adalah kitab suci masing-masing kan. Ya, nah, benar. nggak mungkin kita memakai asumsi kita sendiri suka-suka kita beragama, nggak bisa gitu. Benar, nah, benar, ketika yang saya tampilkan itu terjelaskan gitu ya, terjelaskan di dalam kitab Anda Benar. bahwa seperti ini seperti itunya. Lalu apakah Anda mau menyalahkan kitab Anda yang sebagai pedoman hidup Anda gitu, yang bertentangan dengan prakteknya? Kata Begini. Anda orang gila pun boleh diterima. Begini Kayak Pak gitu. Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya mengartikan satu-satu ayat-ayat itu, kalau saya ikutin terus,
Ya nggak bisa juga Pak Ustadz. Artinya itu ayat yang ditunjukin Pak Ustadz. Ada lagi ayat berikutnya yang mengatakan berbeda lagi. Seperti itu Pak Ustadz. Itu sih pandangan saya sih seperti itu Pak Ustadz. Artinya di dalam satu ayat juga ada orang ya seperti yang tadi yang kita bicarakan, kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu ayat yang lain gitu. Jadi kalau kita misalnya membahas ayat per ayat mungkin ya berbeda konteks atau berbeda ini berbeda Baik. ayat seperti itu Pak Ustaz. Baik, Bang. Kalau gitu pertanyaan kedua, di manakah sisi penggambaran toleransinya? Kok nggak ada toleransinya sama sekali gitu loh ini ayat. Bayangkan, Bang. Nih, ya. Nih. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Itu Di mana toleransinya coba? mohon maaf sih Pak Ustadz, kalau saya sih kalau cuma satu arti itu kan ada misalnya di atasnya ayatnya, ada di bawahnya Pak Ustadz. Jadi tidak bisa saya misalnya kalau dengan ayat satu ayat itu sebenarnya kalau kita secara logika ya mungkin tidak ada toleransi gitu loh maksud saya Pak Ustadz. Nah, mau jujur gitu. Tetapi begini Pak Ustadz, maksud saya kan kalau cuma satu ayat itu, tetapi kita harus kembali juga ke ayat-ayat berikutnya, mungkin di situ banyak juga kata-kata toleransi seperti itu Pak Ustadz. Ya, saya hargai kalau mau jujur ya teman-teman ya. Bukan berkata jujur atau tidak Pak Ustadz, artinya kalau kita melihat ayat itu cuma sepenggal itu loh maksud saya Pak Ustadz, tidak ada yang lain. Iya. Paham, ngerti. Di sinilah Bang ya, orang perbedaannya orang ngotot sama orang yang mau belajar gitu, ketahuan. Saya maaf Pak Ustadz, karena itu saya kalau dari sisi agama kan, karena saya kan bukan teologi ya, atau saya bukan seorang yang pintar membaca atau mempelajari agama lain, bukan itu sih Ustadz. Cuma yang saya pelajarin itu dalam konteks kehidupan. Artinya begini Pak Ustadz, saya tidak usah juga dibuat beragama, tetapi saya harus baik sama orang. Nggak usah mau saya ke neraka pun, mau saya ke surga pun, tetapi kalau saya berbuat baik kepada orang, itu tidak ada masalah buat saya. Seperti itu sih Ponsas, tanpa embel-embel di belakang ya, agama Buddha kah, agama Konghucu kah, karena ini di dunia ini kan ada miliaran manusia, kan kita nggak tahu tuh agamanya apa. Itu maksud saya Pak Ustadz. Karena begini, karena di dalam tetangga saya juga, teman-teman saya juga kan banyak yang Muslim. Ketika mereka selamatan, saya ikut. Mereka berdoa Al-Fatihah, saya ikut. Seperti itu Pak Ustadz. Bukan melihat embel-embel agamanya seperti itu. Kalau begitu coba saya kasih analogi kepada Anda sedikit ya Bang ya. Tanpa embel-embel agama kata Anda. Siap. Saya bertanya interaktif nih sama Anda. Siap. Bang, ini HP ya? Ya, siap. Kalau HP ini saya kirim ke tempat Anda tanpa mengetahui alamat Anda, apakah akan sampai HP ini? Kalaupun saya nggak tahu alamat Anda gitu. begini, itu kalau Ustadz berbicara, Ustadz tidak tahu alamat saya. Kalau misalnya alamat saya tahu, gimana? Saya balikan lagi. Bentar dulu. Makanya dijawab dulu. Ya. Ini kan analogi yang saya berikan ya. Saya mau kirim HP nih kepada Abang, tapi alamat Anda saya tidak tahu. Kira-kira sampai nggak HP ini? Kalau saya tulis di jalan ini, jalan itu, sesuka hati saya. Pertanyaannya Pak Ustadz tidak bisa dijawab karena Pak Ustadz berbicara kalau alamatnya tidak tahu sampai. Jadi kalau saya jawab kalau alamatnya tahu sampai enggak gitu loh. Baik. Nah, gini artinya Bang, apa yang saya maksud dari analogi itu ya, ketika Anda berbuat baik saja itu tidaklah cukup. Gitu. Ketika Anda berbuat baik
Anda juga harus tahu kemana perbuatan baik itu kita tujukan. Begini, mohon maaf Ustaz, saya potong begini. Berarti Tuhan itu nggak benar dong Ustaz. Masa kita berbuat baik nggak kita dimasukkan ke surga? Bisa protes saya kalau gitu Pak Ustaz. Ya ini memprotes kupur nikmat namanya gitu ya. Bukan begini Pak Ustaz, mohon maaf. Kan Pak Ustaz ngomong tadi kalau berbuat baik tapi tujuannya nggak tahu. Masa kita berbuat baik Tuhan itu nggak tahu gitu loh maksud Jadi saya. gini bang, Tuhan itu tahu kita berbuat baik. Kalau kita mau menunjukkan perbuatan baik itu kepada Tuhan, Tuhan tahu gitu. Tapi Tuhan yang mana? Kalau kagak tahu Tuhannya, maka sia-sia amalnya tadi. Buat apa? Kan gitu. Ustaz, Artinya statement Anda di awal lepas bang, tanpa agama kata Anda. Sabar dulu bang. Sabar dulu. Kata Anda tanpa agama pun, tanpa embel-embel agama, kan kata Anda, baik bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, kan kayak gitu. Artinya apa? Terbantahkan analogi Anda. Karena apa? Secara logika, ya, secara logika, HP ini saya kirim ke tempat Anda, saya harus tahu dulu alamat Anda. Artinya seseorang yang berbuat baik itu, dia harus tahu perbuatan baik itu ditujukan kemana. Perbuatan baik itu ditujukan kemana, itulah dibimbing oleh agama. Begini Pak Ustaz, saya potong. Coba misalnya analoginya itu jangan seperti itu Pak Ustaz. Saya nyari ini bang, yang simple, mudah dipahami dan bagus gitu. Begini Pak biar Ustaz. kita mikir. Maksud saya begini Pak Ustaz. Di dunia ini kan ada miliaran manusia Pak Ustaz. Benar nggak Pak Ustaz? Terus? Maksud saya yang Pak Ustadz tadi bicarakan seperti itu, masa kita berbuat baik, mau agama saya agama apapun, masa Tuhan nggak melihat? Yang gitu maksud saya. Masalahnya begini Pak Ustadz, Tuhan itu ada, Tuhan itu tidak ada tetapi ada. Tuhan itu ada tetapi tidak ada. Seperti itu Pak Ustadz. Maksud saya seperti itu. Gitu loh, Pak Ustadz. Baik, saya jawab bang ya. Kata abang dia beragama apapun ya, masa Tuhan nggak tahu dia berbuat baik? Tahu bang, nggak ada yang luput dari Tuhan itu, nggak ada yang luput. Satu detik aja nggak ada yang luput. Satu gerakan kita ini nggak ada yang luput dari dia. Tapi bang ya, dari kemahatauannya itu, ini orang berbuat baik, dia menunjukkannya kepadaku atau bukan, kata Tuhan. Tahu Tuhan, dia menunjukkannya kepadaku atau bukan, kan gitu. Kalau dia mau menunjukkan kepada berhalanya, kan bukan untukku, kata Tuhan semesta alam, kan kayak gitu jadinya. Iya, benar sih Pak Ustadz. Maksud saya, Pak Ustadz, makanya mohon maaf Pak Ustadz, tadi kan saya nggak terima Pak Ustadz mengatakan tadi, misalnya saya tidak beragama nih Pak Ustadz ya. Saya berbuat baik, menolong orang, tidak mencabuli, tidak misalnya berperang, tidak memusuhi orang, selalu berbuat baik sama orang. Masa saya misalnya ke neraka? Wah, kalau gitu saya protes sama Tuhan lah. Tuhan berarti ada. Seperti itu maksud saya untuk baik. Saya, baik. Yang kayak gitu bang udah ada di dalam ayat Al-Quran kami. Orang yang ingkar akan memprotes Tuhannya. Ya, karena apa? Dia selama di dunia berbuat baik, lalu dia minta dibalas amal kebaikannya. Amal kebaikannya itu, bentar bang. Amal kebaikannya itu akan terbang sia-sia dan kita hitung-hitungan, mau hitung-hitungan samaku, kata Tuhan. Abang kejeda, bang. Siap. Bukan. Jadi gini. Jadi kata Tuhan, kau mau hitung-hitungan, baik. Pertama hitung dulu napasmu setiap detik. Aku kasih kamu napas 24 jam di dunia. Dikonversi ya dari rupiah saja. Yang kita pahami, oksigen dikonversi 1 kali 24 jam ya bang ya. Jika ingin menghirup oksigen gratis, itu dari Tuhan. Tapi kalau kita bayar oksigen kepada Tuhan gimana? 1 hari 7 miliar kita bayar. Mau Anda hitung-hitungan sama Tuhan kayak gitu? Hah? Mau?
bukan Pasti dia akan tuntut kamu balik. Dulu aku kasih kamu jasad, kasih kamu tangan, kasih kamu kaki, kasih kamu akal. Untuk apa? Untuk mencerna gitu ya. Mana ajaran yang benar, mana yang salah gitu. bukan Kayak gitu. bukan begitu Pak Ustadz. Maksud saya kan kalau seperti itu omongan Pak Ustadz kan ya mungkin kita tidak nyambung gitu loh Pak Ustadz. Nggak bisa intinya gini bang, nggak bisa hitung-hitungan sama Tuhan itu. Kalau kita hitung-hitungan jelas kalah. Mau kita hitung-hitungan kaya atau hitung-hitungan amal sama Tuhan, wah, nggak ada apa-apanya amal kita bang, nggak ada apa-apanya. Ya, Perbuatan baik kita nggak ada apa-apanya gitu. benar. Maksud saya kan gini Pak Ustadz. Misalnya kayak saya kan tidak menginginkan juga saya misalnya lahir dari Muslim, saya misalnya lahir dari Kristen seperti itu. Kalau saya tidak memilih, mungkin saya akan lahir sebagai anak Jokowi. Tapi kan kita tidak bisa memilih gitu loh maksudnya Pak Ustadz. Itu namanya takdir yang tidak bisa diubah bang. Takdir yang tidak bisa diubah maut ya. Terus kita lahir di rahim perempuan mana, itu nggak bisa diubah takdirnya. Karena itu saya bilang tadi Pak Ustadz, mungkin kalau di Al-Quran itu berbicara kita protes Tuhan, kalau di tempat kami, kalau di ajaran kami, ya kalau kita berbuat baik, masa misalnya tidak ada kebaikan yang dilihat, bisa kita protes tuh Tuhan itu. Tuhan apa kamu? Masa orang berbuat baik tidak bisa seperti itu? Kan seperti itu Pak Ustadz. Iya bang, di Quran kami ada Quran surah Ar-Rahman gini bunyinya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan pula. Oh ya. Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan pula. Tapi kenapa ya amal baik orang-orang di luar agama Islam tetap aja nanti di akhirat mereka masuk neraka? Kenapa? Karena selama dia baik di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan semua kebaikan dia juga di dunia gitu. Contoh memanjangkan dia umur atau memberikan dia hidayah bisa jadi, atau juga ya teman-teman semuanya memberikan Kristen ini sebuah petunjuk gitu. Bisa seperti itu, Bang. Atau ya memanjangkan umur Anda agar Anda bisa bertaubat. Itu adalah salah satu kebaikan dari Tuhan yang mana kita tidak memikirkan hal sekecil itu gitu. Kita taunya berbuat baik masuk surga, bukan kayak gitu rumusnya. Gak bisa. Remote secara logika aja HP nggak nyampe ke tempat Anda. Kalaunya saya tidak tahu alamatnya. Begitu pula ketika kita beramal ya. Kita beramal tidak tahu amal kita atau tujuan baik kita tujukan kepada siapa, maka nggak akan sampai amalan tersebut. Itu Bang. Makanya ada di dalam Al-Quran kami ya di doa iftitah itu juga, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Wa nusuk ini sebenarnya kurban sih gitu ya, tapi diartikan ibadah. Wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Tuh. Jadi kalaunya Anda berbuat baik bukan untuk Tuhan semesta alam, buat apa kebaikan Anda itu? Salah jalur gitu loh, salah jalur. Gitu Bang, kalau kita berpikir rinci kalau masalah kayak gitu. Nyaring kali itu Bang. Sakit telinga saya. Ya Pak Ustadz, enggak. Ada lagi? Aman Pak Ustadz. Saya tertarik tadi diskusi sama Pak Ustadz. Kan seperti ini enak diskusinya Pak Ustadz. Tidak menghujat, tidak menghakimi. Mungkin pandangan Pak Ustadz benar, pandangan saya benar, tanpa menyalahkan siapa-siapa itu Pak Ustadz. Oke, on point. Siap. Anda mau turun atau ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Pak Ustadz. Saya melihat Pak Ustadz sangat senang, sangat ya, semoga
panjang umur, semoga diberikan Allah kesehatan seperti itu Pak Ustadz. Baik, baik. Kita selalu berbuat baik ke sesama orang Ustadz.